program. Nah, untuk satuannya memang jenisnya macam-macam Pak. Bapak mungkin kalau sempat nanti bisa mendownload Permendagri nomor 54 tahun 2010. Nah, di sana ada satuan yang digunakan untuk mengukur target indikator kinerja program. Idealnya ukuran yang digunakan untuk indikator kinerja program dan kegiatan itu sama, sehingga pada saat dihitung Pak Dadi nanti tidak kesulitan ya pada saat evaluasi pencapaian indikator kinerja program. Kita tidak lagi mengalami kesulitan karena satuan yang digunakan itu sama. Leras. Nah, itu nanti yang akan kita luruskan, dan ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terkait dengan kecamatan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tony ya. Apakah nanti akan dilaksanakan oleh Setda atau akan dilaksanakan oleh kecamatan, tentu perlu disepakati. Kalau akan dilaksanakan oleh kecamatan, usulan itu otomatis harus muncul di 10 kecamatan. Kalau itu akan dilaksanakan di Setda, cukup nanti kegiatannya ada di Setda di drop ke Balai Patoni, Balai Sarang Orkestra, Kantun Badan dan Komite terkait dengan rumusan tupoksi di sekretariat daerah ulah ngalilir Bapeda itunya badan tertentu bisa ada masalah antawis kesra sareng pemerintahan ulah pasien di Bapeda jadi liar kan siap Bapak ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami menunggu Bapak dan Ibu untuk hadir kembali pada besok pagi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Untuk besok mungkin Pak Sekpan asal gitu ini mungkinlah nanti itu Kasubag PEP ditambah dengan kalau misalkan ada beberapa kegiatan yang perlu dijelaskan langsung oleh PPPK-nya, silahkan dibawa PPPK-nya. Kalau Kasubag PEP-nya sudah paham seluruh usulan program dan kegiatan yang disampaikan, mungkin tidak perlu pendamping. Untuk kecamatan nanti cukup oleh di itu Pak Kasubag namanya yang menangani perencanaan keuangan sareng PEP keuangan ya, ditambah dengan kasih bank kita terkait dengan usulan PIWK, karena terus terang PIWK pun sampai hari ini masih ada beberapa kecamatan yang usulannya itu belum matang. Kita sudah melaksanakan verifikasi, hasil verifikasi itu mestinya ada penyempurnaan, ada koreksi, tetapi koreksinya sampai hari ini kami belum belum kami terima dari beberapa kecamatan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maret 2017 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara dengan membacakan basmalah bersama-sama. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan laporan hasil musrenbang oleh Sekretaris Bapelitbang Daerah Kota Tasikmalaya. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Anas Haji Dedi MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tasikmalaya, yang pada kesempatan ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Demikian mungkin secara rekapitulasi, dan untuk lengkapnya rinciannya nanti akan kami sampaikan kepada yang terhormat Pak Sekda. Demikian hal yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa
ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mohon maaf yang sedalam-dalamnya ini karena Pak Wali Kota tadinya ingin hadir bersama kita, karena kegiatannya di sana sampai jam 12, daripada kita nunggu sampai jam 12, barusan menugaskan kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf dan untuk melaksanakan penutupan Musrenbang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, tentunya berkenaan dengan Musrenbang ini, kalau kita cermati bahwa Musrenbang adalah merupakan suatu proses di mana proses ini harus dilakukan dan bukan hanya secara formalitas, tapi betul-betul mencerminkan adanya perencanaan. Di mana sekarang sudah jelas kalau tidak ada usulan di RKPD tidak mungkin bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu, walaupun tadi besarannya sampai 5 triliun, sedangkan kita rata-rata per tahunnya pembangunan hanya 900-an, ya. 900 itu sudah dari tingkat provinsi, dari tingkat pusat. Kalau katakanlah dijumlahkan dengan kegiatan lain termasuk gaji pegawai, memang kurang lebih 2 triliun APBD kita. Namun demikian, karena kita namanya juga berencana, namanya juga kita merencanakan, namanya juga kita upaya, kita sesuai dengan hasil pembahasan dari mulai tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai hari ini, tentunya itu merupakan aspirasi yang terhimpun di tahun 2017 untuk tahun anggaran 2018. Oleh karena itu, kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak ibu semua yang telah hadir dan telah berkontribusi untuk menyampaikan harapan dan keinginan, juga prioritas pembangunan yang diharapkan nanti betul-betul bisa dilaksanakan di tahun 2018. Tentunya kondisi pendapatan yang harus kita perjuangkan ini harus betul-betul diupayakan seiring dengan kemajuan pembangunan. Saya terus terang saja mengikuti baru tadi malam, kurang lebih setengah 1 malam, karena Pak Wali Kota juga memang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kepada beliau, begitu kuatnya tenaga beliau, Pak. Kemarin dari Singapura ke Jakarta ke Singapura ke Filipina, Pak. Memang salah satunya kita harus adanya kolaborasi, harus adanya upaya untuk meningkatkan pembangunan kita. Tidak mungkin kita ingin meningkatkan pembangunan kalau hanya di Kota Tasikmalaya saja. Tidak mungkin, Pak. Saya kira bapak-bapak itu sudah mendengar, melihat, menyaksikannya. Yang namanya negara Singapura itu sebagai negara katakanlah yang luar biasa, sudah mendunia, Pak. Kemarin yang namanya Expo sedunia, sambutan itu hanya 5 menit. Yang datang tidak seperti di kita, Pak. Kalau di kita kan, mohon maaf, yang datangnya kadangkala yang paling besar dukungan kesenian, Pak. Di sana itu tidak ada, Pak. Yang hadir itu adalah pelaku bisnis dari setiap negara, termasuk kita alhamdulillah terabsen. Kalau kita lihat produk-produknya, hampir 60% produk Indonesia, Pak, yang dimasarkan di Singapura. Barangkali dari kita, khususnya Kota Tasikmalaya, silakan ini menjadi tantangan kita bagaimana untuk meningkatkan semangat juang para pelaku ekonomi, khususnya UMKM, tentunya harus dipasarkan ke negara-negara lain. Kalau saya baca di sana, ada yang bersumber dari APBN, ada yang bersumber dari APBD provinsi, dan ada yang dari kita, dari APBD kita. Yang sangat tentunya prihatin bagi kita, PAD kita masih sangat jauh, Pak, dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan kita. Katakanlah APBD kita, PAD-nya hanya 243 miliar. Itu sesungguhnya yang besar rumah sakit. Yang PAD-nya murni yang bisa digunakan untuk pembangunan lain hanya 96 miliar.
Oleh karena itu mohon tentunya bantuan dari Bapak sesepuh kami, terutama para tokoh yang ada di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Mari sama-sama Kota Tasikmalaya bangun. Tentunya harus dimulai dari pendapatan dulu. Insya Allah kalau pendapatannya tinggi, kalau PAD-nya besar, ya saya yakin kemajuan pembangunan akan lebih cepat. Ya contoh saja, untuk bantuan keagamaan saja tidak kurang itu 23 miliar. 23 berkisar 30 miliar satu tahunnya. Bayangkan gitu ya. Sehingga kalau tidak ada upaya-upaya lain dari provinsi, dari pusat, saya yakin kita tidak akan bisa membangun. Alhamdulillah kalau melihat infrastruktur di kita boleh dikatakan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana menyempurnakan misalnya jalan pemeliharaannya, drainasenya, dan seterusnya Pak. Saya kira Kota Tasikmalaya tidak begitu berat dibandingkan dengan tetangga kita. Katakanlah Kabupaten Tasikmalaya lebih berat. Kalau kota tinggal menurut catatan Pak Kadis PUPR ada, kalau tidak salah hanya 4,5 kilo lagi yang belum diaspal. Diaspal pun itu hot mix Pak, insya Allah sekarang. Tidak ada dengan lapanya Pak Presiden. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dimulai dari pembangunan infrastruktur karena akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan itu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa kegiatan Musrenbang Kota Tasikmalaya tahun 2017 yang telah kita laksanakan dalam beberapa hari ini merupakan salah satu tahapan dalam rangka merumuskan dan menyepakati program dan kegiatan yang sangat prioritas, khususnya pembangunan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2018 mendatang. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan pada sidang kelompok, dilanjutkan oleh DES verifikasi usulan program dan kegiatan oleh Bappelit Bangda bersama perangkat daerah, dan terakhir telah direkapitulasi sebagaimana yang baru saja dilaporkan telah berhasil menyepakati rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya untuk tahun 2018. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi baik berupa tenaga, waktu maupun pemikirannya dalam kegiatan Musrenbang Kota Tasikmalaya ini. Juga pada tahapan Musrenbang sebelumnya. Wabil khusus kepada ketua dan anggota DPRD yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti salah satu tahapan dalam Musrenbang ini, yaitu acara forum koordinasi perencanaan pembangunan antara DPRD dan perangkat daerah yang telah menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam proses perencanaan pembangunan. Tentunya hal ini merupakan upaya kita dalam mewujudkan perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kita sadari bersama bahwa Musrenbang merupakan kegiatan yang sangat dinamis. Berbagai ide, saran, masukan dan pendapat mengemuka dari para peserta yang sangat dimungkinkan terjadi perbedaan satu sama lain. Namun dengan semangat kebersamaan dari para peserta untuk memberikan yang terbaik dalam memajukan Kota Tasikmalaya telah menjadikan perbedaan pendapat tersebut menjadi saling melengkapi dan saling menyempurnakan, sehingga rumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dapat kita selesaikan. Berdasarkan hasil Musrenbang ini, selanjutnya sesuai dengan ketentuan, kami minta kepada Kepala Bappelit Bangda untuk menindaklanjutinya dan menjadikannya sebagai bahan dalam penyempurnaan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2018 yang nantinya akan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
kepada seluruh peserta khususnya dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam musrenbang dan pembangunan Kota Tasikmalaya dengan tentunya harapan lebih maju dan lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan singkat dari Pak Wali Kota yang telah kami bacakan, yang tentunya harapan kita nanti dalam penyusunan KUA PPAS yang sesuai dengan jadwal akan dimulai bulan Juni-Juli, yang nanti akan menjadi bahan APBD, biasanya dibahas antara bulan September-Oktober. Tentunya harapan kita baik masukan dari semua masyarakat Kota Tasikmalaya yang langsung kepada Pak Camat atau langsung kepada perangkat daerah. Tentunya mari sama-sama kita diskusikan bersama mana yang sangat prioritas, karena saya yakin tidak mungkin 100% bisa dibiayai dari APBD kita, dan saya yakin dari 5 triliun ini tidak mungkin kita bisa dituntaskan dalam tahun anggaran 2018 yang akan datang. Barangkali demikian saja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sesuai dengan harapan kita, mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Musrenbang Kota Tasikmalaya tahun 2017 untuk penyusunan RKPD tahun 2018 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan, ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa Tasikmalaya akan lebih maju di masa-masa yang akan datang, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya dan bagian daripada Jawa Barat, juga bagian daripada NKRI. Mudah-mudahan kita semua selalu betul-betul berupaya untuk meningkatkan dan mencari sumber-sumber dana yang lebih besar untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Wawan Suganda. Disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i wa ala Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasul amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa sultani wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syururi wa najrina wa dhurriyyatina wa ta'ala wa jalla kita imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan Musrenbang secara resmi telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.